Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. O genki desu ka? Apa kabar semuanya? Ya, kembali kita belajar bahasa Jepang. Di video kali ini kita melanjutkan pembahasan Mina Nihongo ya, minasan, yaitu Mina Nihongo bab 43 ya. Hai. Nah, di bab 43 ini ada dua pola kalimat, yaitu so desu, kemudian yang kedua tekimasu. Nah, seperti apa penggunaan so desu dan tekimasu di bab 43 ini? Kita mulai saja ya. Hai, seperti biasa, yaitu kita ini dulu kotoba minasan. Hai, ichiban fuemasu. Ini ada kata fuemasu. Ini kanjinya fuemasu. Fuemasu itu artinya bertambah gitu ya, fuemasu. Hai, tsugi ini bang ada herimasu. Herimasu, herimasu. Herimasu itu berkurang artinya. Hai, tsugi sambang agarimasu. Agarimasu nih. Agarimasu. Agarimasu meningkat artinya, atau bisa juga naik juga boleh. Kemudian sambang yombang sagarimasu. Sagarimasu ne. Sagarimasu artinya menurun atau turun desu ne. Sagarimasu. Hai, tsugi gobang kiremasu ne. Kiremasu. Kiremasu itu artinya terputus ya. Kiremasu. Hai, tsugi toremasu ya. Toremasu. Toremasu wa terlepas minasan, artinya terlepas toremasu. Hai, tsugi 7 bang ochimasu. Ini ochimasu. Ochimasu ini kanjinya ochimasu artinya jatuh atau terjatuh gitu ya, ochimasu. Hai, tsugi 8 bang nakunarimasu. Nakunarimasu artinya habis atau hilang nih, nakunarimasu. Tsugi 9 bang heng. Ini ada kanjinya heng. Heng ini kata sifat na ya, minasan. Heng misalnya orang aneh, berarti heng nahito. Aneh, heng itu aneh gitu ya. Hai, tsugi 10 bang shiawase desu ne. Shiawase ini kanjinya shiawase artinya kebahagiaan desu ne. Shiawase. Hai, tsugi berikutnya 11 bang nomor 11 ada kata raku desu ne. Ini kanjinya raku. Hai, raku artinya ringan. Ini bukan ringan untuk benda ya, tapi lebih ke ringan perasaan gitu ya. Ya, merasa ringan gitu ya, ada sesuatu kehidupan ini ringan gitulah ya. Raku desu ne. Hai, tsugi 12 bang umai desu. Umai ini sama dengan oishi minasan nih. Umai dulunya sih untuk laki-laki yang sering pakai kata umai, tapi sekarang perempuan juga menggunakan umai sih ya dalam kehidupan sehari-hari, jadi sudah campur sebenarnya. Hai, tsugi 13 bang ada kata mazui. Mazui ini artinya tidak enak atau oishikunai ya gitu ya, mazui. Tsugi 14 bang tsumaranai. Tsumaranai tsumaranai artinya membosankan atau itu aja gitu ya, tsumaranai. Hai, tsugi 15 bang yasashi desu ne. Yasashi ini kanjinya yasashi artinya baik hati. Hai, tsugi 16 bang gasoling. Gasoling ini dari gasolin artinya bensin, gasoling. Hai, tsugi 18 bang hi ya. Hi yang di sini yang hi api ini kanjinya hi artinya api. Hai, tsugi 18 bang pamfuretto nih. Pamfuretto. Pamfuretto itu pamflet gitu ya, semacam mirip dengan selebaran sebenarnya, cuman ini biasanya lebih berlembar-lembar gitu ya, pamfuretto. Tsugi 19 bang imanimo. Imanimo. Nih, imanimo ini artinya sekarang pun, bisa juga tidak lama segera juga bisa ya, imanimo. Hai, tsugi 20 bang bara. Nih, bara itu mawar ya, bunga mawar maksudnya, bara desu. Hai, lanjut kotoba berikutnya nomor 21 bang. Di bab 43 ini kotobanya nggak terlalu banyak ya minasan. Nah, ini 21 bang doraibu nih. Doraibu itu jalan-jalan menggunakan mobil ya, doraibu. Kemudian 22 bang ryu nih. Ryu artinya alasan nih, ryu desu. Hai, 23 bang ayamarimasu nih. Ayamarimasu. Ayamarimasu itu meminta maaf ya, ayamarimasu. Hai, terakhir 24 bang shiriaimasu nih. Shiriaimasu. Shiriaimasu itu artinya berkenalan desu nih, shiriaimasu. Oke, itu dia kotobanya di bab 43. Lanjut seperti biasa kita ilustrasi ya. Kita menebak kosakata yang mana. Nah, ichiban ini gambar bertambah nih. Hai, so desu ne. Fuemasu nih. Fuemasu bertambah nih. Ini lihat ya, pertama 3 terus tambah jadi banyak gitu ya. Fuemasu. Hai, ini bang, ini lawan dari fuemasu yaitu berkurang. So desu ne. Herimasu.
herimas ya, berkurang, herimas. Hai, sambang, lihat ini pertama botol harga hachijueng 80 yen, hachijueng, terus berubah jadi hyakueng. Ini kan bermakna berarti harganya meningkat atau naik. De, kore wa agarimasu, nih agarimasu. Contohnya ya, harga naik berarti nedang ga agarimasu, nih nedang ga agarimasu. Harganya naik gitu ya. Hai, tsugi, yombang. Ini kebalik ya. Harga awal 100 yen, hyakueng, terus turun jadi hachijueng. Korea turun desu ne. Berarti, hai, so desu ne. Sagarimasu. Sagarimasu ne. Misalnya harga turun berarti nedang ga sagarimasu. Nedang ga sagarimasu. Hai. Tsugi, gobang. Ini putus ya. Minasan ilustrasi untuk kata putus. Hai, Nihongo de kiremasu ne. Kiremasu ya. Putus, kiremas atau terputus, kiremas. Hai, rokubang nan desu ka minasan. Ini kancing bajunya bagaimana? So desu ne, toremas ne, toremas. Ya, kancing baju kan botang ya. Botang ga toremas ne, botang ga toremas. Kancing bajunya lepas atau terlepas. Oke, berikutnya tsugi. Hai, nana bang, gampang lah ya. Ini gambar orang jatuh. So desu ne, ochimasu. Ochimas ya, ochimas jatuh gitu ya, ochimas. Hai, hachibang ini ya seperti ini kita lihat ya, mereka dalam keluarga yang bahagia. So desu ne, shiawase desu ne, shiawase, kebahagiaan gitu ya, shiawase desu ne. Jadi lengkap, sudah ada suami atau istri gitu ya, terus ada anak, udah lengkap dah ya, shiawase desu ne, kebahagiaan. Hai, kyubang, hai, do desu ka kore wa? So desu ne, nanika o tabete, terus ilustrasinya begitu ya. Hai. Umai desu ne. Hai, umai gitu ya. Enak minasang, umai. Hai, tsugi jubang lawannya ya. Ini lihat ya, memuntah dia. So desu ne, oishiku nai, bahasa lainnya adalah mazui desu. Mazui desu ne. Hai, tsugi 11 bang. Lihat gambar mbak-mbaknya ini ya. Ilustrasi dari matanya sudah kelihatan bahwa so desu ne, tsumaranai desu ne. Hai, tsumaranai membosankan atau itu saja ne, tsumaranai. Oke, tsugi 12 bang. Ya, ini mbak-mbaknya menolong nenek-nenek, berarti si mbaknya sifatnya hai, so desu ne, shiawase, yasashi desu ne, kok shiawase lagi. Yasashi desu ne. Hai, yasashi desu, baik hati ne. Hai, oke, lanjut, masih ada lagi minasang. Hai, jusambang itu ilustrasi dari ini ya, bensin minasang. Hai, so desu ne, Nihongo de gasorin desu ne, gasorin ya, bensin. Hai, juyombang, gampang lah ya. Kore wa hi desu ne, hi ya, api. Jugobang, so desu, gampang ya, gambar bunga mawar. Ya, bara desu ne, bara desu. Hai. Juroku bang, ini jalan-jalan menggunakan mobil tadi, ada ya tadi. Hai, so desu ne, doraibu, doraibu desu ne. Hai. 17 bang, ini meminta maaf. Hai, so desu ne, ayamarimasu, ayamarimasu ne, meminta maaf. Terakhir 18 bang, ini berteman ya, jadi mereka sudah jadi teman gitu ya. Hai, shiri aimasu, berteman ya, shiri aimasu. Oke, selesai untuk kotobanya. Langsung kita ke pola kalimatnya. Pertama yaitu penggunaan so desu yang diikuti sebelumnya oleh kata kerja bentuk mas. Masnya dibuang, diganti dengan so desu ya. Di sini des ya, so desu. Nah, ini padanan maknanya dalam bahasa Indonesia kelihatannya, sepertinya atau nampaknya gitu ya. Nah, digunakan untuk ketika pembicara atau ya gitu ya, menurut pembicara atau dugaan si pembicara terhadap peristiwa atau hal yang akan terjadi atau tidak lama lagi terjadi. Jadi ini bisa dibilang subjektif dari si pembicara. Jadi apa yang dilihat oleh pembicara dan menurutnya dia menduga itu akan terjadi atau tidak lama lagi terjadi dari apa yang dia lihat gitu ya. Nah, itu menggunakan so desu, kata kerja bentuk mas ditambah so desu. Masnya dibuang. Oke, kita ambil contoh misalnya ya. Ichibang. Ima ni mo hi ga kiesou desu. Ima ni mo hi ga kiesou desu. Kelihatannya api akan segera padam atau tidak lama lagi padam.
Ini menurut penglihatan dia, mungkin apinya sudah mulai beleret-beleret gitu ya. Jadi, imani mo higa kieso des. Apinya akan segera padam kelihatannya. Gitu ya. Tapi apakah benar-benar akan padam dalam waktu yang dekat? Ya, belum tentu. Ini kan menurut apa yang si pembicara lihat, sehingga dia menduga peristiwa padam itu akan terjadi, gitu ya. Ini Bang, nimotsu ga ochiso desu. Nimotsu ga ochiso desu. Kelihatannya atau nampaknya barang akan jatuh gitu ya. Mungkin sudah katakanlah kita naik motor di depan orang bawa barang di motornya, terus udah uklik-uklik ujung tanduk gitu ya. Terus kita lihat nimotsu ga ochiso desu ne, barangnya kelihatannya akan jatuh ya gitu ya. Ochiso desu ne. Seperti itu ya. Jadi menurut yang melihat itu akan terjadi peristiwa jatuhnya, sehingga dia pakai ochiso desu. Begitu dia. Sambang. Ashita wa atsuku narisou desu. Ashita wa atsuku narisou desu. Ini narimas ya. Dari kata narimas, masnya dibuang jadi narisou desu. Nampaknya besok akan menjadi panas. Ashita wa atsuku narisou desu. Kelihatannya atau nampaknya besok akan menjadi panas. Mungkin hari ini ya sesuai dengan cuaca yang dia perhatikan, dia lihat wah hari ini panas banget nih, besok ya kelihatannya panas lagi nih gitu ya. Jadi menduga peristiwanya itu ya besok akan terjadi gitu ya, peristiwa panas itu gitu ya. Hai, sugi 4番 kotoshi wa yushutsu ga herisou desu. Kotoshi wa yushutsu ga herisou desu. Ini heri dari heri mas gitu ya, masnya dibuang. Sepertinya gitu ya, ekspor tahun ini akan menurun begitu ya. Ini ya menduga ya, pembicara menduga mungkin dari hal sekarang atau yang dia lihat, yang diamati sekarang, bahwa wah ini kelihatannya ekspor kita turun ini, mungkin dari jumlah barang yang diproduksi atau dari permintaan yang tidak seperti sebelumnya gitu ya. Terus dia menduga dari apa yang dia lihat, kemudian mungkin cuaca juga mungkin apa gitu ya. Jadi dia menduga sepertinya ekspor tahun ini akan turun gitu ya. Herisou desu ne. Hai, seperti itu minasang penggunaan sodes. Ini hati-hati ketukar dengan sodes yang kabarnya ya atau katanya. Kalau itu menyampaikan berita atau omongan orang lain gitu ya yang kita dengar. Nah itu sebelum sodes nggak kata kerja bentuk mas, tapi kata kerja futsuke atau kata futsuke gitu ya. Bentuknya bentuk kamus, bentuk nai atau bentuk tak gitu ya. Kata kerjanya begitu. Dia futsuke. Kalau yang artinya kabarnya atau kelihatannya, kabarnya atau katanya itu yang pakai futsuke. Kalau ini yang artinya kelihatannya, nampaknya, sepertinya begitu. Sebelum sodes itu kata kerjanya bentuk mas saja ya, nggak bisa pakai ta gitu, nggak bisa ya. Hai, seperti itu minasang untuk pola kalimat pertama ya. Daijoubu desu ka? Lanjut untuk pola kalimat kedua. Hai, ini masih sodes, cuman ini yang kata sifatnya begitu ya. Ini ada sedikit perbedaan makna dengan yang kata kerjanya minasang ya. Hai. Nah, untuk kata sifat ya, kata sifat i dipakai, tapi dengan itu ya, i-nya dibuang, bagian akhir i-nya dibuang, langsung diketemukan dengan sodes. Nah, kalau kata sifat na jangan pakai na-nya tidak muncul, kemudian langsung aja sodes. Nah, kalau ini yang kata sifat diketemu dengan sodes, yang dengan ini ya, i-nya dibuang gitu. Ini adalah menduga dari tampilan luarnya, menduga suatu sifat benda dari tampilan luar saja, gitu ya. Ini lebih condong saya memadankannya kelihatannya. Jadi misalnya kita lihat makanan berwarna merah gitu ya, masakan katakanlah seblak. Nah kita dari tampilan itu terus menduga, wah ini kayaknya pedas nih, kelihatannya pedesnya tuh. Jadi dari tampilan luarnya kita belum merasakan yang sebenarnya. Nah itu pakai sodes. Tato iba ichibang ne, kono ryori wa mazusou desu. Ya, kono ryori wa mazusou desu. Masakan ini kelihatannya tidak enak gitu ya. Mazui kan kata sifat i-nya dibuang, ganti dengan sodes. Masakan ini kelihatannya tidak enak. Kono ryori wa mazusou desu. Lanjut nih Bang. Kanojo wa yasashishou desu. Ya, kanojo wa yasashishou desu. Yasashi ya i-nya hilang diganti dengan sodes. Kelihatannya dia baik hati, mungkin dari tingkahnya, dari cara ngomongnya gitu ya. Dari pas kita lihat, wah dia kayaknya orangnya baik hati nih, yasashishou desu ne, gitu ya. Oke, 3番, kono tsukue wa joubusou desu. Kono tsukue wa joubusou desu. Joubu ini kata sifat na, jadi nggak usah dipakai na dan da ya. Kono tsukue wa joubusou desu. Kursi ini ya kelihatannya kuat, mungkin pas diketuk-ketuk bahan yang digunakan gitu ya, terus digoyang-goyang, wah kuat nih gitu ya. Joubusou desu.
kelihatannya kuat gitu ya, dia dari tampilan luarnya. Hai, Bang. Kare wa kyou genki sou desu ne. Kare wa kyou genki sou desu ne. Dia, ini hari ini kyou genki sou desu ne, kelihatannya sehat ya. Maksudnya mungkin dia lihat si teman gitu ya, kemarin mungkin sakit atau lesu, sekarang sudah ketawa, ceria, lari sana sini. Nah, kita menduga sou desu ne, menduga sifat dia itu genki sou, kelihatannya sehat gitu ya, genki sou desu ne. Hai, itu penggunaan sou desu yang kata sifat. Jadi ada sedikit perbedaan makna dengan yang kata kerja tadi, minasang. Kalau yang kata kerja dia peristiwa begitu ya, kalau yang ini lebih ke sifat. Hai. Nah, ini kalau yang sou desu yang katanya atau kabarnya itu kata sifat i dan nanya futsuke. Kalau kata sifat i-nya itu nggak dibuang i-nya. Kalau yang artinya kabarnya atau katanya, gitu kan, yang sou desu itu i-nya nggak dibuang. Begitu juga kalau yang kata sifatnya dia harus ada da-nya. Kalau yang artinya kabarnya atau katanya itu harus ada da-nya, baru artinya kabarnya atau katanya. Kalau nggak ada da-nya langsung kata sifat, berarti yang artinya kelihatannya. Itu cara membedakan antara sou desu yang arti kelihatannya dan nampaknya yang hari ini dengan yang kabarnya atau katanya yang sudah bab sebelumnya, minasang. Bab sebelumnya atau belum belajar ya, lupa. Minani Hongo berapa ya? Wasuremashita. Oke ya, itu untuk yang sou desu sudah selesai. Ini owarimashita. Kita lanjut ke pola ketiga. Hai. Nah, pola ketiga adalah kata kerja bentuk T ditambah dengan kimas, minasang ya. Nah, ini kata kerja bentuk T ditambah kimas itu digunakan untuk pergi melakukan aksi gitu ya, kemana gitu ya, dan kembali lagi ke tempat pembicaraan itu terjadi. Misalnya nih, saya ngomong di ruangan A gitu ya, saya ngomong dengan si B. Terus saya mau beli rokok dulu deh gitu ya, nanti balik ke sini lagi ke ruangan ini. Nah, itu pakai T kimas. Makanya ini mengartikan bahasa Indonesia agak susah ya. Kalau mungkin ya saya memadankannya dengan kata sebentar, dalam artian nanti dia balik ke situ lagi gitu ya. Kalau saya memadam, jadi konsepnya itu pergi melakukan aksi kemana gitu ya, terus balik lagi gitu ya ke tempat itu. Jadi si pembicara, lawan bicara itu, lawan bicaranya nggak nunggu-nunggu gitu, atau nggak kebingungan nih siapa kemana tadi ya gitu, nggak. Jadi sudah ngomong tekimas berarti nanti dia pergi, nanti balik lagi ke sini gitu ya. Jadi tidak membingungkan lawan bicaranya gitu. Kita lihat contohnya ini, Bang. Chotto nomimono o katte kimasu. Ini kanji kaimas ya, membeli. Katte kimasu. Chotto nomimono o katte kimasu ya. Saya pergi beli minum sebentar. Jadi dengan mengatakan katte kimasu ke lawan bicaranya, lawan bicara itu sudah menangkap bahwa dia beli minum dulu, nanti balik lagi ke sini gitu ya. Saya pergi beli minum sebentar ya. Chotto nomimono o katte kimasu. Gitu, minasang ya. Jadi memadankannya dalam bahasa Indonesia memang agak sedikit repot ini ya. Boleh sih diartikan misalnya saya pergi beli minum sebentar ya. Nah, ini kalau saya seperti ini. Atau ada juga mungkin yang saya pergi beli minum dulu ya. Ya bisa juga. Tapi konsepnya tetap sama. Kita harus paham bahwa te kimas itu konsepnya pergi melakukan aksi kemana, nanti balik lagi ke tempat di mana mereka melakukan pembicaraan awal. Gitu ya. Nah, ini Bang. Chotto denwa o kakete kimasu. Chotto denwa o kakete kimasu. Ya, saya pergi menelpon sebentar ya, gitu ya, sebentar. Jadi nanti balik ke situ lagi kalau nelponnya sudah selesai. Gitu ya. Sambang. Chotto shokuji shite kimasu. Chotto shokuji shite kimasu. Jadi sebentar saya pergi makan sebentar ya, berarti nanti balik ke situ lagi, gitu ya. Itu minasang penggunaan te kimasu. Jadi padanannya memang agak sulit dalam bahasa Indonesia. Ya boleh aja sih diartikan chotto shokuji shite kimasu. Saya pergi makan sebentar dan balik lagi ya. Nanti itu juga nggak apa-apa, silahkan ya, terserah ya, boleh-boleh saja. Walaupun agak panjang artikannya ya. Misalnya nomor 1 nih, chotto nomimono katte kimasu. Ya, saya pergi beli minum sebentar dan nanti balik lagi ya. Boleh juga sih diartikan seperti itu, daijoubu desu. Yang penting konsepnya paham gitu ya, bahwa pergi yang melakukan aksi apa, kemudian nanti balik ke situ lagi. Pakai te kimasu. Hai, itu dia untuk pola te kimasu, minasang. Hai, owarimashita. Jadi ada 2 pola sebenarnya, cuman tadi yang sou desu ada 2 penggunaan gitu yang cukup berbeda antara kata kerja dengan kata sifatnya. Oke, minasang otsukare sama desu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pembelajaran bahasa Jepang minasang dan bahasa Jepang minasang jadi lebih baik lagi ya, jadi lebih baik lagi. Hai, otsukare sama desu. Sampai bertemu di video selanjutnya.